Jia Luo memandang Ming Guangwu dengan acuh tak acuh. Setelah Ming Guangwu selesai berbicara, wajah Jia Luo menjadi sangat suram. Bagaimana kamu akan menjelaskan kepadaku kekalahan dalam pertempuran terakhir? Aku memberimu 3 kali lebih banyak orang, tetapi kamu kembali dengan kekalahan besar. Wajah Ming Guangwu tetap tidak berubah, wajahnya tenang. Yang mulia Jia Luo, kesalahan untuk masalah ini bukan milikku, tapi milikmu. Ledakan. Jia Luo menamparkan meja dengan keras, melotot. Pada saya menyarankan Anda untuk mengatur bahasa Anda dengan baik sebelum berbicara. Ming Guangwu tersenyum tanpa rasa takut. Kegagalan penaklukan ini adalah salahmu, bukan salahku. Alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, meskipun aku memiliki 3 kali jumlah musuh, ada pepatah lama bahwa 10 kali pengepungan. Aku hanya memiliki 3 kali di tanganku, yang tidak cukup untuk mengepung dan membiarkan Song Yi melarikan diri pada akhirnya. Yang mulia Jia Luo benar-benar tidak bersalah. Saya telah mendiskusikan masalah ini dengan Yang mulia Jia Luo sebelum mengirim pasukan. Sudahkah Anda berbicara secara detail? Kedua, meskipun kali ini aku kalah, aku berhasil mengalahkan pasukan Song Yi di medan perang frontal, dan jumlah prajurit di tanganku hanya setengah dari musuh. 2 kali lebih banyak dari milikku. Musuh dikalahkan oleh saya. Apa salah saya? Ketiga, dalam ekspedisi tenaga kerja ini, semua jenis persediaan sumber daya kosong. Jika ada kerusakan, tidak ada cara untuk menggantinya. Setelah pertempuran pertama, kekuatan tempur akan berkurang, dan pertempuran akan menjadi lebih rendah. Kecuali lawan dihancurkan, kebuntuan akan bertahan selamanya. Pasukan kita akan dikalahkan. Rasa lagu mengantre untuk menunggu, mengirim pasukan dari semua lapisan masyarakat untuk melahap baju besi tenaga kerja. Kejahatan apa yang saya miliki sebagai seorang komandan? Seperti yang disebutkan di atas, saya melakukan semua yang harus dilakukan seorang komandan dalam pertempuran ini. Kesalahan lainnya bukan pada saya, tetapi pada siapa. Saya memiliki hak untuk menyelamatkan muka dan tidak membuatnya begitu jelas. Konfrontasi yang belak-belakan dan kuat ini secara langsung menyebabkan sedikit perubahan pada wajah Jia Luo. Dari luapan amarah hingga kemungkinan amukan hebat kapan saja, berangsur-angsur mereda dari saat ini. Saat semuanya sudah tenang, Jia Luo sudah tenang. Ming Guangwu, kamu menyimpulkannya dengan baik. Tetapi kamu adalah panglima tertinggi dari kekalahan ini, dan tidak mungkin bagiku untuk tidak menghukum. Ming Guangwu mencibir dengan jijik. Aku mengerti aturan pengadilan, tapi itu hanya cara untuk menjauhkan orang bijak dan orang berbakat dari jarak ribuan mil. Jia Luo menghela nafas, dan langsung mengirimkan suaranya. Jangan membuatku sulit untuk mundur. Begitu banyak orang yang menonton. Memohon belas kasihan ini sebenarnya telah menjelaskan sikap Jia Luo, dan bahkan beberapa petunjuk dapat dilihat dari perubahan emosi awalnya. Dalam pertempuran ini, dialah yang benar-benar memikul banyak tanggung jawab. Tidak memberikan cukup tentara kepada Ming Guangwu adalah karena dia takut dia akan menggelapkan setan-setan ini dan membelot, atau membiarkan tentara yang dia rekrut mati sia-sia, membuang-buang sumber daya. Tidak memberikan baju perang lanjutan berarti memaksa Ming Guangwu kembali ke sisinya. Bidak catur ini sangat berguna, dan mungkin bisa memainkan nilai yang jauh melebihi miliknya di masa depan. Jadi tidak mungkin bagi Jia Luo untuk melepaskan orang. Armor perang yang tidak mencukupi berarti dia akan diberi 2 kesempatan untuk bertarung paling banyak. Setelah kalah dalam 2 pertempuran, dia hanya bisa kembali dengan patuh. Adapun kinerja Ming Guangwu dalam pertempuran ini, sangat mengesankan. Dengan orang-orang tersesat yang lemah melawan veteran seperti Song Ta, mereka tidak kehilangan angin, dan bahkan mengalahkan serangan aktif Song Ta dalam hal jumlah. Semua ini membuktikan bahwa kemampuan nyata Ming Guangwu sangat kuat, dan dia adalah salah satu dari sedikit jenderal di bawah-bawahan Jia Luo. Jadi hari ini, ketika Ming Guangwu menunjuk dan memarahi Jia Luo, dia tidak terlalu marah. Dia tidak tahan untuk membunuh orang-orang ini lagi. Tentara sudah dalam pelatihan, dan sudah waktunya bagi saya untuk memilih komandan. Bahkan jika Feng Tianxing dapat dipercaya di masa depan, bahkan jika dia adalah bawahannya yang sebenarnya, dia perlu dilengkapi dengan seluruh ajudan dan sistem tentara. Terlebih lagi, Feng Tianxing agak berubah-ubah, jadi dia harus menggunakan beberapa ini butuh 1 tahun untuk mengamati lebih banyak. Jika ada pemberontakan, ia pasti akan menunjukkan kakinya. Dan Ming Guangwu, sebagai umat manusia yang telah lama hidup di antara iblis, pikirannya mungkin telah berasimilasi dengan iblis sejak lama. Paling banyak dia mencari beberapa hak, yang lebih baik dikendalikan daripada Feng Tianxing. Jia Luo tidak mendengar jawaban Ming Guangwu melalui transmisi suara, jadi Jia Luo hanya mengatakannya melalui transmisi suara. Saya meminta Feng Tianxing untuk melatih pasukan jutaan setan. Di masa depan, saya akan memberi Anda kekuatan penuh untuk memerintah, dan kemudian saya akan mengandalkan Anda untuk membuat prestasi. Ming Guangwu sedikit terkejut. Feng Tianxing itu pasti membenciku. Jia Luo buru-buru menjelaskan melalui transmisi suara. Tidak, ketika aku memanggilnya kali ini, aku sudah menjelaskan bahwa pasukan ini yang aku inginkan. Dia hanya membantuku berlatih, itu saja. Tidak ada masalah di sana. Kamu bisa mengambil alih ketika saatnya tiba.
Ming Guangwu merenung sejenak sebelum berbicara. Karena Yang Mulia Jia Luo sangat tulus, saya akan melihat dulu dan memberikan jawaban setelah saya membacanya. Setelah selesai berbicara, Ming Guangwu berbalik dan pergi, langsung bergegas ke kamp tempat Feng Tianxing melatih pasukan. Berdiri di puncak gunung, saya melihat matahari dari matahari terbit hingga terbenam. Tidak sampai keesokan paginya Ming Guangwu kembali ke istana Jia Luo dengan kelelahan di sekujur tubuhnya. Selama hari ini, Jia Luo sudah berpikir jernih, dan dia tidak lagi membela Ming Guangwu. Dia meninggalkan singgasana dan turun untuk menyambutnya, dan duduk di aula menghadap Ming Guangwu sendiri, sebelum bertanya. Bagaimana Anda melihatnya? Ming Guangwu menghela nafas panjang. Saya pikir memimpin pasukan dengan kekuatan saya sudah memanfaatkan segalanya dengan sebaik-baiknya, tetapi saya tidak menyangka ada orang-orang luar biasa di dunia ini. Mata Jia Luo tiba-tiba berubah. Bagaimana mengatakan? Ming Guangwu mengumpulkan semburan energi spiritual dan mengaturnya satu persatu. Ini adalah tata letak kamp pasukan pelatihan Feng Tianxing. Ini adalah rekonstruksi yang diselesaikan di bawah hidung saya kemarin. Saya telah membayangkan formasi ini sepanjang hari dan malam. Tidak ada cara untuk menghancurkannya dengan paksa, kecuali dihancurkan dengan kekuatan absolut tekanan. Jika tidak sama sekali tidak ada alasan untuk menipu. Jika Feng Tianxing dan saya bertemu di medan perang, selama bawahannya mematuhi perintah, bahkan jika saya memiliki tim yang sangat elit di tangan saya, selama mereka tidak mencapai tingkat penghancuran yang tidak normal, tidak mungkin untuk menghapus dia sepenuhnya. Tolong Yang Mulia Luo telah mempercayakannya dengan tanggung jawab yang berat, dan pasukan ini lebih cocok untuk dia gunakan. Jia Luo berpikir sejenak, tapi menggelengkan kepalanya. Tidak, saya belum menemukan orang ini, Feng Tianxing. Pikirannya terlalu aneh. Dari konfrontasinya yang tak tergoyahkan dengan saya hingga rekonsiliasinya dengan saya, sepertinya masalah sepele. Saya masih belum bisa melihatnya. Ming Guangwu memutar matanya, lalu dia berbicara. Sebenarnya, masalah ini tidak sulit untuk dipahami. Ada pepatah di antara umat manusia kita bahwa kerja keras 10 tahun tidak sebaik pencerahan. Mungkin Feng Tianxing menyadari sesuatu pada saat itu dan mencapai tempat yang belum pernah dia capai sebelumnya. Jadi ada perubahan. Jika hidup seseorang bukan untuk latihan, di mata iblis, dia hanyalah serangga yang sekarat. Waktu kita sangat berharga, dan kita tidak punya banyak waktu luang untuk dihabiskan untuk penyesalan. Ketika pikiran kita berubah, kita perilaku secara alami akan berubah. Kami tidak bisa menunggu selama beberapa ratus tahun,